40 juta suara orang adalah orang-orang yang tahan dengan imbalan dan tahan dengan tekanan. Ya. Jadi saya sampaikan, jangan khawatir, 40 juta nih kita mulai kemarin. Yang 40 juta itu sampai dengan sekarang selalu bisa bilang, saya punya harga diri loh. Saya nyoblos Anies bukan karena dibayar. Dan mereka nyoblos karena idenya, karena orangnya, karena apapun lah. Tapi yang jelas bukan karena uang, apapun faktornya. Mungkin karena senang keritingnya, mungkin karena serang apapun lah itu terserah. Tapi yang jelas bukan karena uang, karena kita nggak ada duit. Baru apa? Nah, jadi 40 juta orang ini adalah bekal kita. Yuk ditambahin 40 itu. Jadi 60, jadi 80. Bukan nyoblos Aniesnya, tapi tidak terlibat dalam jual beli suara. Sehingga nantinya kita akan punya pembelajaran. Terus ada juga yang berpandangan, kenapa nggak pilihan tidak langsung aja Pak? Pemilihan di DPR, di MPR. Nah kalau ada yang pertanyaan begitu, ini kalau di rakyat yang nentuin jumlahnya adalah calon. Kalau dengan DPR nentuin jumlahnya siapa? Ya DPR-nya dong. Angkanya bisa nggak kira-kira itu. Lebih mengerikan daripada money politik di sini. Jadi walaupun kita sedang punya masalah, tapi ini adalah PR yang pelan-pelan akan bisa kita selesaikan. Jadi jangan dibubarin dulu. Yuk diterusin dulu ini. Yang ngomong ini yang jadi korban ya kemarin. Ya, dan saya selalu bilang MK memutuskan pemenangnya X, saya nggak pernah menggunakan kata kalah. Perhatikan, saya selalu mengatakan saya mentaati keputusan MK. Karena kalau bicara KPU banyak anehnya di situ. Tapi MK sudah mutusin, karena MK sudah mutusin, saya memilih untuk taat pada putusan MK. 40 juta suara orang adalah orang-orang yang tahan dengan imbalan dan tahan dengan tekanan. Ya. Jadi saya sampaikan, jangan khawatir, 40 juta nih kita mulai kemarin. Yang 40 juta itu sampai dengan sekarang selalu bisa bilang, saya punya harga diri loh. Saya nyoblos Anies bukan karena dibayar. Dan mereka nyoblos karena idenya, karena orangnya, karena apapun lah. Tapi yang jelas bukan karena uang, apapun faktornya. Mungkin karena senang keritingnya, mungkin karena serang apapun lah itu terserah. Tapi yang jelas bukan karena uang, karena kita nggak ada duit. Baru apa? Nah, jadi 40 juta orang ini adalah bekal kita. Yuk ditambahin 40 itu. Jadi 60, jadi 80. Bukan nyoblos Aniesnya, tapi tidak terlibat dalam jual beli suara. Sehingga nantinya kita akan punya pembelajaran. Terus ada juga yang berpandangan, kenapa nggak pilihan tidak langsung aja Pak? Pemilihan di DPR, di MPR. Nah kalau ada yang pertanyaan begitu, ini kalau di rakyat yang nentuin jumlahnya adalah calon. Kalau dengan DPR nentuin jumlahnya siapa? Ya DPR-nya dong. Angkanya bisa nggak kira-kira itu. Lebih mengerikan daripada money politik di sini. Jadi walaupun kita sedang punya masalah, tapi ini adalah PR yang pelan-pelan akan bisa kita selesaikan. Jadi jangan dibubarin dulu. Yuk diterusin dulu ini. Yang ngomong ini yang jadi korban ya kemarin. Ya, dan saya selalu bilang MK memutuskan pemenangnya X, saya nggak pernah menggunakan kata kalah. Perhatikan, saya selalu mengatakan saya mentaati keputusan MK. Karena kalau bicara KPU banyak anehnya di situ. Tapi MK sudah mutusin, karena MK sudah mutusin, saya memilih untuk taat pada putusan 40 juta suara orang adalah orang-orang yang tahan dengan imbalan dan tahan dengan tekanan. Ya. Jadi saya sampaikan, jangan khawatir, 40 juta nih kita mulai kemarin. Yang 40 juta itu sampai dengan sekarang selalu bisa bilang, saya punya harga diri loh. Saya nyoblos Anies bukan karena dibayar. Dan mereka nyoblos karena idenya, karena orangnya, karena apapun lah. Tapi yang jelas bukan karena uang, apapun faktornya. Mungkin karena senang keritingnya, mungkin karena serang apapun lah itu terserah. Tapi yang jelas bukan karena uang, karena kita nggak ada duit. Baru apa? Nah, jadi 40
juta orang ini adalah bekal kita. Yuk ditambahin 40 itu. Jadi 60, jadi 80. Bukan nyoblos Aniesnya, tapi tidak terlibat dalam jual beli suara. Sehingga nantinya kita akan punya pembelajaran. Terus ada juga yang berpandangan, kenapa nggak pilihan tidak langsung aja Pak? Pemilihan di DPR, di MPR. Nah kalau ada yang pertanyaan begitu, ini kalau di rakyat yang nentuin jumlahnya adalah calon. Kalau dengan DPR nentuin jumlahnya siapa? Ya DPR-nya dong. Angkanya bisa nggak kira-kira itu? Lebih mengerikan daripada money politik di sini. Jadi walaupun kita sedang punya masalah, tapi ini adalah PR yang pelan-pelan akan bisa kita selesaikan. Jadi jangan dibubarin dulu. Yuk diterusin dulu ini. Yang ngomong ini yang jadi korban ya kemarin. Ya, dan saya selalu bilang MK memutuskan pemenangnya X. Saya nggak pernah menggunakan kata kalah. Perhatikan, saya selalu mengatakan saya mentaati keputusan MK. Karena kalau bicara KPU banyak anehnya di situ. Tapi MK sudah mutusin, karena MK sudah mutusin, saya memilih untuk taat pada putusan MK.